Terima kasih. Kita sudah bicara di rapat internal komisi yang berkaitan dengan 6 item ini sebenarnya. Ya. Kalau dari 6 masalah JAT, ya, masalah rehabilitasi, masalah tim asesmen terpadu, kewenangan penyidik, syarat dan tata cara pengambilan pengujian sampel, ya, penjemurnaan, ketentuan pidana. Persoalan yang paling mendasar adalah persoalan di Kementerian Hukum dan HAM adalah persoalan over capacity. Bicara tentang over capacity, ini bicara tentang narkoba yang ada di sana. Bicara tentang ini, ya, kita bicara tentang rehabilitasi. Pertanyaannya, rehabilitasi yang dirancang dalam undang-undang ini ada sinkron nggak ke depan dengan urusan pengurangan over capacity? Kan itu yang harus kita pikirkan. Bukan terpisah dalam artian kita bicara rehabilitasi di undang-undang. Tapi real yang terjadi, apa yang terjadi hari ini? Dalam undang-undang narkoba lama, rehabilitasi itu sebenarnya adalah di awal, bukan di akhir dalam proses penindakan. Ini aja nggak benar. Orang ditatap, diselidikan dulu, proses hukuman baru direhabilitasi. Seharusnya dari awal orang ini sudah ada penjelasan tentang rehabilitasi. Yang kedua, rehabilitasi ini tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab Kementerian Hukum HAM lagi, atau mulai melibatkan Pemda? Ada nggak dalam undang-undang ini kita bicara tentang keterlibatan Pemda? Kenapa? Kalau mau ideal, mana yang wilayah bandar, mana yang wilayah pemakai, bandar wilayah proses hukum, non bandar wilayah rehabilitasi. Ini tanggung jawab siapa? Kapan kita melibatkan Pemda? Karena ini adalah potensi, ini tanggung jawab daerah. Dari dulu saya selalu bicara tentang ini dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Salah satu solusi adalah bagaimana melibatkan daerah. Nah, dalam undang-undang ini kan harus dibicarakan Bapak-Bapak Ibu sekalian dan kementerian, agar persoalan ujung dari proses narkoba ini jelas. Apakah rehabilitasi ini jalan keluar? Bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana proses hukumnya? Mana yang dipisah? Mana yang bandar, mana yang pemakai? Bandar proses peradilan, ini proses rehabilitasi. Bagaimana rehabilitasi? 11 tahun yang lalu, ya, Komisi 3 sangat serius memikirkan ini sampai studi di Thailand tentang bagaimana melibatkan antar departemen yang berkaitan dengan rehabilitasi. Ini Pak Menteri, rehabilitasi ini tanggung jawab siapa? Pemda melibatkan dinas kesehatan, karena persoalan narkoba adalah persoalan hukum dan persoalan kesehatan. Ini kan yang harus kita kampanyekan. Hukum, kesehatan, dalam rangka untuk kepentingan proses sumber daya manusia yang lebih baik. Nah, dalam proses rehabilitasi ini kita pikirkan apa ke depan? Apakah draft DIM yang sudah ada ini kita bongkar agar kita juga memikirkan prosesnya ke sana? Ini satu contoh yang harus dipikirkan. Melibatkan Pemda atau melibatkan antar departemen dalam proses rehabilitasi. Ini kan yang kekurangan yang terjadi di daerah. Kan kekurangan ini. Semua ditangkap. Tidak bisa memisahkan mana pemakai, mana bandar. Semua dihukum. Beban adalah Kementerian Hukum dan HAM. Saya pikir ini harus ada catatan yang berkaitan tentang ini. Yang kedua, kewenangan penyidik misalnya. Ya, ini juga berkaitan dengan tadi, yang berkaitan dengan apakah ini pemakai, apakah ini bandar. Tapi karena masalah kewenangan penyidik, bicara tentang undang-undang narkoba, agak susah kita bicara antara BNN dan Polri.
agak susah. Kalau kita di atas itu nggak kelihatan. Tapi kalau kita melihat di bawah, antara Dir Narkoba dengan BNNP daerah, sangat luar biasa perbedaannya. Kenapa? Selalu BNNP daerah, kekurangan anggaran, kekurangan personel, kekurangan IT, kekurangan yang dari undang-undang narkoba lama sampai hari ini tidak ada perubahan. Kalau kita kunjungan ke daerah, bebannya sama. Sementara Dir Narkoba itu lebih siap. Nah, kecuali yang kemarin membahagiakan di Banten, BNNP melakukan penangkapan, itu kan membahagiakan bagi kami Komisi 3. Ini baru nih BNNP bisa melakukan itu. Sementara ini kan Dir Narkoba yang melakukan penyelesaian. Nah, pernah nggak dalam konsep di pemerintah memikirkan, ya, di draft perubahan undang-undang ini juga harus dipikirkan. Apakah polisi masih dilibatkan atau kita fokus BNN aja agar anggarannya, tapi mampu nggak? Sementara ini kewenangan antara Dir Narkoba dan BNNP di level daerah itu tidak seimbang. Nah, bagaimana di undang-undang ini bagian dari solusi hal-hal yang seperti ini sebagai sebuah catatan. Ya, saya pikir hal-hal seperti ini yang harus kawan-kawan telusurin lagi sebelum kita bicara lebih serius. Makanya pada saat rapat internal komisi, saya pikir kita perlu ada FGD Pak Menteri. FGD dulu terbuka, bicara tentang rehabilitasi, tentang tim asesmen terpadu, kewenangan penyidik ini harus ada dulu. Sebelum kita masuk pembahasan materi. Kenapa kita ingin buka dulu nih? Apa saran tentang rehabilitasi? Apa komentar Polri? Apa komentar jaksa? Apa komentar-komentar yang berkaitan dengan pengurangan overkapasiti di daerah? Ini kan beban kementerian. Kalau biaya uang BAMA itu diatur, kita bisa atur kemana nih harus? Apakah? Ya kan selalu ujungnya kan duit. Nah, beban negara ini bagaimana? Bagaimana juga melibatkan daerah? Agar bebannya juga lebih. Nah, dalam undang-undang pemasyarakatan kan kita bisa sisipkan di situ kan. Kalau kita lihat tentang penghukuman itu kan ada beban daerah yang harus kita libatkan dan kejaksaan dalam proses ini. Ini catatan dari saya sebagai mengingatkan kawan-kawan dan pemerintah, kalau kita mau tuntas membicarakan perubahan ini, saya pikir banyak hal yang harus kita bongkar lagi, ya, untuk kita sempurnakan dalam rangka perbaikan, ya, revisi undang-undang narkoba ini. Demikian pimpinan, terima kasih.